namanya Jemaat Jordan di Cakung, Jakarta Timur, so dekat-dekat di Bekasi. Jadi waktu saya melayani di situ cuma satu ketua jemaat. Rata-rata orang Manado di situ. Cuma ada satu keluarga orang Batak. Tapi terakhir dia chattingnya dia ada di Amerika. Dia kebiasaan saudara, ini ketua jemaat ini. Kebiasaan dia duduk di bagian ini saudara. Di pojok, kalau duduk perempuan kan kaki begini. Kalau dia tahu Alkitab di atas, kalau dia dipotong begini. Dia kok mau begini nanti? Setiap kita khotbah saudara dia begini. Dan itu kita pertama pindah di situ saudara, dimutasikan pelayanan di situ, kita perhatikan. Kita khotbah sampai selesai jadi posisi balik terus. Kita lihat, kita mau bilang dia tutup mata, dia mata menghadap Alkitab. Dia betul saudara, selesai khotbah, mari kita perhatikan. Kita perhatikan ternyata itu bendahara jemaat. Dia diperhatikan, kita dapatkan di ketua jemaat ini. Dia bagi sama kita ternyata dia itu ketua jemaat. Itu kita mau tanya. Dia bilang, itu kita mau tanya. Dia bilang ada baca atau ada berdoa? Ya ternyata makhluk. Oh ya sudah, kita semua ngerti. Dia juga jelaskan terus. Kebetulan kita juga melayani 2 jemaat, satu di Cakung, satu di Kerawang, Jawa Barat. Jadi sahabat berikut kita masuk di Kerawang. Dia berikut balik lagi ke situ. Dia ke situ saudara. Kebetulan itu gereja, itu bukan gereja, itu gedung serbaguna yang disediakan oleh pemerintah. Jadi semua denominasi boleh pakai. Yang enaknya kalau Advent, karena hari Sabat. Kalau lain kan, ya hari Minggu tuh baru hari Sabat. Jadi enak. Sampai sore kalau pakai. Sekarang saudara mau khotbah. Seperti biasa saudara dia di posisi situ. Kita sopastium saudara, kita tuh khotbah setengah jam. Kita sedikit cuma 20 menit. So semua kelar saudara. Mari kita berdoa. Sukses. So kelar khotbah. Dia masih tak mau. Langsung awal itu dia. Kok orang itu kita bilang pakai baju maaf. Nggak usah selalu, sedia. Sudah dia begitu. Disediakan bagi itu saudara dia. Orang mau makan, karena itu gedung serbaguna, jadi dia di belakang tanpa makan, di belakang begini, mau makan. Kalau makan saudara, itu benar kita perempuan, kita kasih benar apa-apa, jangan ganggu, ini boleh ganggu, kasihan. Orang lagi bersekutu dengan Tuhan, sudah dia coba, apa usah ganggu saudara? Jadi boleh nggak sopan saudara. Kali dia tak bangun kalau dia datang pendeta minta mau tuh kan apa-apa. Dia bilang ketua kita kok mau aminkan, nggak enak. Kaki Yesus sudah ada bicara, kita potong, berarti boleh. Jadi silakan. Dan BPK cerita saudara, dia 3 kali, masih sama saudara. Iya BPK yang sama. Saudara, satu kali BPK bahkan 3 saudara, kok kita tanya begini. Adakah di antara saudara yang rindu surga? Jadi itu tidak masuk, kita sepalan tidak masuk surga. Dia sebaliknya sendiri, itu cuma sendiri kita kan itu. Bagus kita susah. Selamat datang. Jadi ini pengalaman saudara, kisah nyata ini kita tahu. Dari situ kita dibawa ke khotbah jauh. Kita khotbah di mimbar waktu itu, tapi karena dia ada bagian kita turun. Jadi akhirnya dari situ saudara kita dibawa ke jauh di atas. Yang kedua takutnya kalau jauh di atas Yesus datang kita lebih dulu masuk. Jadi lebih baik kalau sama-sama ya, sama-sama masuk dalam kerajaan surga. Baik, orang renungan saat ini, itu ya. Baru intro saudara 10 menit. Kita kok saudara di masalah begini. Ini kita bermama saudara. Dan mama ini umur 78, janda saudara. Ada yang umur yang sama? Boleh. Ya siapa tahu ada. Saudara sudah di Palu ya kapal saudara, sudah di Jakarta ya kapal. Siapa tahu kalau di tanah ada. Dari mama heran saudara. Kita biasanya mau khotbah itu nggak lama. Cuma ada masalah. Ini ada masalah. Di otak so habis. Jadi dia baca terus. Jadi mohon maaf sedikit kalau kalian lewat sedikit, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kan sampai tadi itu, terus yang balik-balik kemana? Masalah sedikit lamai, boleh? Saudara pilih boleh, maksud lain. Lupa tadi kan saya bilang boleh, sekarang boleh.
berat sekali boleh sekarang. Dari mana ini muncul ini dia? Boleh? Nanti itu kuat aduh boleh. Sudah dong saya ingat tuh ikan bakar apa segala macam itu saya ingat. Orang juga saudara, kalau saudara nggak saya makan sarapan apa? Orang boleh pulang. Kalau sampai menceritakan saudara yang saya makan apa? Baik, judul renungan kita pada saat ini dengan judul perubahan, berubah diri sendiri. Mulai ayat yang pertama dalam ayat tema kita tadi. Ada yang hafal ayat tema kita? Terdapat dalam kitab apa? Roma 12 ayat 2. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Nah, ada yang hafal? Boleh bacakan. Ada yang minta mau baca? Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Luar biasa saudara. Terima kasih. Tante umur berapa sekarang? 7 tahun. Hari ini. Ada yang ulang tahun? Sama kan saya lupa kata. Ya? Ada bawa Pak. Oh ada bawa. Luar biasa. Happy birthday. Takut makan. Ya. Mudah-mudahan makan sama berapa orang itu? Ada? Oh, ya. Puji Tuhan. Nggak sia-sia orang apa lari di tol, cepat-cepat saudara. Ya, orang lari tadi 120. Dia ketawa dengan TV bilang, karena kebetulan yang lewat waktu pasar, mobil mewah yang lewat saudara, dia lewat 120 orang saudara, dia lewat tempat gila di sini. Harga begini, kita 120, dia bilang kepala orang kan. Untuk opus bawa gini, kita bilang, oh iya, kami sampai di sini kurang rangka saja, kalau kecil saudara. Jadi saudara, ayat tadi mengatakan bahwa janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Serupa apa itu dunia saudara? Ya kalau dunia, jadi kita ini ada dua kata yang ada bumi, ada dunia. Jadi kalau bumi itu kata benda, dunia itu berarti kata sifat. Menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini ada banyak cara orang menjalani kehidupan. Dan intinya sederhana, kehidupan yang ditawarkan oleh dunia, kehidupan yang sama ditawarkan oleh setan pada waktu dia menantang siapa? Yesus di padang gurun pada waktu dia mengakhiri puasanya 40 hari 40 malam. Kalau kamu menyembah aku, kamu akan memiliki seluruh isi dunia. Dia tidak bilang bumi, saudara. Kenapa? Karena pola hidup. Jangan lupa dunia itu yang kita bicarakan di sini adalah kata sifat. Ya, karena dunia itu sifatnya iri, dengki, sombong, makan puji, bikin diri. Apalagi saudara? Ada yang boleh saudara bantu tambahkan? Apa? Cemburu, apa lagi? Iri hati, apa lagi? Ada yang tambah? Sudah semua cuma itu. Cuma itu. Atau masih ada lagi? So ini tuh sifat dunia. Sifat yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat tadi apa? Ada dua yang bertentangan, kasih dan keegoisan. Salah satu sifat dunia ini adalah egois. Yang awalnya sebenarnya tidak ada sifat egois itu, tapi pada waktu yang setan datang, dia goda siapa? Hawa. Loh? Dia goda Hawa. Itu dia bercerita dalam Alkitab. Tapi kalau mau cerita aslinya bukan cuma Hawa dia goda, Adam juga dia goda. Cuma masalahnya langsung difokus dalam Alkitab diceritakan Hawa yang tergoda. Tapi Adam, kenapa Adam tidak tergoda? Karena dia tahu risiko apa yang akan terjadi kalau dia terima itu godaan itu. Masalahnya Hawa. Itulah sebabnya kenapa bapak-bapak kalau jalan di mall pegang itu istri, mesti gandeng itu istri. Karena modal cuma 500, balik itu tas 1 juta setengah.
Jadi langsung gandeng mau tarik tuh. Jangan dia masih ingat, cuma mau lihat, habis tuh dimarah. Habis lah. Bukan cuma tuntas, dompet ini cuma 500, habis. Hawa saudara dia masalah di situ. Oh, setelah itu, so tergoda, kau sudah cerita ini, so tergoda. Berapa lama kau Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden? Kita kasih hadiah kepada kita. Kita gimana siapkan? Saudara yang bikin mau Sulawesi Tengah, orang ada dua itu sudah. Ya. Nanti saudara pernah mau sendiri kok. Berapa lama Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden? Ada yang tahu? Kira-kira. Saudara, ini kan bukan prinsip. Jadi saudara jawab salah ya nggak? Kita nggak melapor ke pendeta medis untuk disiplin. Kira-kira saja. Ada yang tahu? Berapa lama? 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Diperkirakan. Ada di belakang. Tahu berapa lamanya? Kira-kira berapa lama Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden? Kira-kira berapa lama? Ada yang tahu? Menurut Voice of Prophecy, suara nubuatan, diperkirakan Adam dan Hawa itu tinggal di Taman Eden itu diperkirakan. Saudara pilih 2 tahun atau 3 tahun. Berapa banyak yang setuju 2 tahun? Berapa banyak yang setuju 3 tahun? Suara nubuatan menyebutkan Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden itu diperkirakan 40 tahun. Lama sudah 40 tahun. Orang lama di situ. Kalau begitu, berapa kali Hawa digoda? Hawa dan Adam digoda oleh iblis. Banyak kali, saudara. Banyak kali. Cuma yang masalahnya adalah kenapa Hawa yang jatuh? Karena Lucifer melihat kemungkinan besar yang akan gampang digoda adalah wanita. Makanya bapak-bapak, kalau tuh istri-istri semuka maskena, juga mau senyum itu. Senyum itu pasti solusi yang terbaik. Betul bukan? Betul ya. Betul. Ya tuh mau obat sih mau dicabut. Senyum itu. Pasti maksudnya senyum itu. Dia cuma pilih-pilih dan nggak pilih-pilih. Jadi saudara, Hawa langsung tergoda. Dan coba perhatikan baik-baik. Pada waktu Hawa melihat buah ini, waktu dia petik dia tak mati, dia makan tak mati. Berapa banyak buah yang dia bawa kepada Adam? Orang voting, kalau kan gereja Advent itu demokrasi tuh. Berapa banyak yang setuju 1 buah dia bawa ke Adam? Tadi cuma ada mengaku, Babila banyak mengaku. Berapa banyak yang setuju? Begini Jo, kita kasih pilihan, ada 2 atau 3. Berapa banyak yang setuju? 2. Yang jelas dia nggak 1, bukan 1. Jelas dia nggak 1. DP kepastian. Berapa banyak yang setuju 2 buah dia bawa? Buah pohon pengetahuan baca. Berapa banyak yang setuju 2? Ada yang kata lama sekali. Berapa banyak yang setuju 3? Kasih bonus. Berapa banyak yang setuju 4? Saudara baca dalam buku sejarah para nabi, Alfa Omega jilid 1, mulai halaman 50, saudara baca di sana. Hawa, pada waktu dia memetik buah, dia merasakan bahwa dia tidak terjadi apa-apa. Lalu dia makan buah itu, dia juga tidak terjadi apa-apa. Dan dia petik buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, dia bawa kepada Adam. Ingat ya, dia bawa kepada Adam dengan kedua tangan yang berpeluh. Berapa tinggi Adam tadi? Apa meter? Tinggi Hawa, ya, menurut Voice of Prophecy itu sampai di bahunya Adam. Jadi tower 3,5 meter.
Saudara bisa bayangkan 3,5 meter dia bawa buah sampai taruh buah kelapa besar begini. Kita saja pendek kakek begini, saudara, buah kelapa kita boleh bawa 3. No, ini orang 3,5 meter. Saudara pikir berapa banyak dia bawa buah? Banyak sekali. Itu nyana heran tuh ibu-ibu papa bungkus. Ya karena mulai dari Hawa, dia bawa bungkus tuh. Dia bawa banyak karena nyana mati, saudara. Dia bawa banyak. Jadi jangan heran, makanya kalau kita kali potluck begini, kita yang suka, paling suka lihat saudara waktu potluck adalah terakhir. Iya, ini itu bawa bungkus kan. Untuk bapak-bapak dan cewek kasih bawa bungkus lah, padahal habis bapak di rumah. Bapak yang pagi di rumah. Jadi saudara, dan masalah adalah keinginan ini yang tidak menurut perintah Tuhan itu keinginan duniawi. Makanya ayat tema tadi bilang janganlah kamu serupa akan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan keserakahan. Maunya semua dia. Harus serba dia. Coba saya lihat anak-anak. Kami udah pengalaman saudara, anak-anak kami lahir baku iko. Cuma beda 1 tahun. Baku iko. Jadi beli baju saudara, beli baju itu mesti sama. Mesti sama. Biar ya saudara, biar mau bilang saudara mesti sama. Mau beli sesuatu saudara di supermarket, ada yang satu kita bilang harga 5.000, budget 5.000. So saya tahu 5.000 saudara. No 5.000 ini kan kalau di toko di warung-warung boleh mendapat 3. Kalau yang kakak 5.000 kita kasih yang lebih sadar, tapi harga 5.000 juga. Cuma satu, dia merontak saudara. Siapa dia merontak? Karena dia mau sama dengan DP. Ada dapat 3 banyak. Padahal nggak sadar-sadar. Yang penting banyak. Itu tuh sifat orang duniawi. Begitu juga Hawa. Sifat duniawinya ada, ingin memiliki segala sesuatu. Makanya nggak heran tadi di diskusi sekolah sahabat kita sempat periki. Yang makan saja bermasalah. Itu loh. Tadi kita orang makan sama itu bermasalah. Ya enggak ya? Bicara tadi di sana. Oh sudah bicara tadi kan. Jadi saudara, ini masalah, ya masalah kepada peristiwa di Taman Eden. Saudara tahu bedakan lalat dengan dengan ovu, lebah. Itu lebah apa namanya itu yang ada di madu kan. Saudara tahu membedakan apa dengan dua? Dari pola hidup kan? Bisa sederhana aja. Itu lalat, saudara tahu di mall, dia mau keluar dari situ. Ya saudara mau taruh di mall plaza di Jakarta sana yang yang memang kelas bekas dompet tambah ini saudara yang harga 50 juta, cuma dompet sepanggal baginya di 50 juta paling murah. Dia mau keluar saudara, itu lalat. Saudara yang mau taruh itu lalat itu taruh di gerai yang toko parfum, mau pingsan dari situ. Mau pingsan, kenapa? Karena dia punya mata dan penciuman yang tidak cocok untuk hal-hal yang bau harum. Dia cocok di yang bau busuk, ya, yang bau busuk. Makanya coba saudara perhatikan, kalau saudara keluarkan makanan sebentar, coba saudara perhatikan, lalat paling banyak di ikan di mana? Di sayur atau di ikan? Di ikan, karena ikan itu saudara makan, ya saudara kontok kalau wangi, bau sekali. Dibandingkan saudara vegetarian itu makan sayur-sayuran, buah-buahan, itu saudara kontok, yang nggak terlalu bau wangi. Beda saudara, beda. Sedangkan lebah, dia nggak bisa tinggal di bau busuk. Dia lebih betah tinggal di mana? Di wangi-wangian. Makanya diambil sari dari bunga-bunga, diambil sari, lalu dia proses dalam metabolisme dalam tubuh, dia keluarkan jadi madu. Orang nikmati. Saudara, kalau hidup di dunia cuma dua ini. Ada yang sama dengan lalat, ada yang sama dengan ovu. Di dalam gereja ada begitu saudara. Makanya daerah ada perpecahan. Kenapa? Karena ada sifat lalat, sifat orang. Cuma suka yang busuk-busuk. Biasanya datang kemari duduk, langsung mulai kritik.
Saya sudah sama apa? Baju baru ini ya. Saya ada bicara nanti ide sumur beko ya. Sudah habis sudah. Saya boleh kurang senang disuruh. Khawatir, cabut Pak. Ya. Tapi jangan lupa saudara, jangan lupa. Daripada saudara beli di butik kan itu cuma satu-satu lah, cuma satu. Tapi saudara beli di Capo, kan Capo nggak ada yang sama. Coba saudara pernah beli di Capo, saudara pernah beli Capo, berapa banyak pernah beli di Capo? Ayo cuma pesan ini malah katanya banyak saudara. Terus saudara cari bongkar saudara akan apa yang sama. Padahal lebih banyak itu baju. Daripada saudara di butik betul mahal. Orang jual di sini satu, di Jakarta satu, di Palu ada satu ya, satu. Saudara mau beli di Jakarta bikin malu, semua sama. Beli mahal-mahal semua sama. Mendingan cabut. Loh? Saudara apalagi datang dari kamar ini. Loh? Saudara terlambat, semuanya kita merah-merah, kok kabar-kabar, boleh berkendingan gue pakai sandi, ke atas, ada kesesatan, sudah dari semuanya. Satu lesester di sebelah dia maksudnya bawa perasaan lipstick palsu. Itu di belakang semua bisa. Mana tahu dari mana? Satu bilang coba dia, coba ada sedikit tahu apa dia. Banyak malaikat di gigi. Ada tahu kata dia. Coba bawa palsu dah malaikat di gigi. Ya saudara, nah itu nggak mau datang ke kurang kuliah. Itu penyakit lalat saudara. Penyakit lalat. Kalau penyakit lebah, saudara, atau masalah sifat lebah, orang datang, mau dia orang kaya, orang miskin, orang puji Tuhan, bahwa orang ini mau cari Tuhan. Di jemaat ada penyakit lalat. Kalau anggota jemaat yang datang kok kritik-kritik, saudara, bagaimana mau masuk surga? Datang-datang terlambat. Coba kalau orang datang kemarin di Alfa. Dapat sesuai yang 11. Mari saudara duduk di muka. Mari. Betul atau tidak? Ya. Kenyataan lagi itu saudara. Apalagi di Alfa. Yang datang kamar cuma di Alfa. Ya, saudara di belakang sana ada tempat duduk di situ tuh. Nggak apa-apa. Situ. Beda saudara. Penyakit lalat dan penyakit lebah ini tetap ada di gereja. Tapi ingat baik-baik, tangan Tuhan, mata Tuhan tetap tertuju kepada umat-umat Tuhan. Memberkati setiap orang yang datang dengan setia menyembah kepadanya. Makanya coba saudara perhatikan kisah yang dibicarakan dalam Alkitab itu seorang perempuan janda yang miskin memberikan persembahannya hanya 2 peser, tapi Tuhan bilang apa? Persembahannya itu lebih besar. Besar itu bukan dari segi jumlah, tapi hatinya yang tulus memberikan dengan apa yang dia sudah miliki. Sedangkan orang kaya persembahan kok cuma 10.000, 20.000 ya, 2 bulan itu. Orang pendeta saudara, jangan lihat kalau kasih persembahan. Ya, jangan lihat saudara. Kalau orang kasih persembahan cuma 2.000, jangan salahkan. Orang pendeta kan gaji cuma banyak di doa kasih. Kalau banyak di doa deh. Ya banyak di BRI, utang nanti BRI. Anak kami 2. Waktu melayani di wilayah tempat sebaru. Karena kami membiasakan anak-anak ini mulai dari kecil sudah suka kasih persembahan. Tapi masalahnya ini saudara kasih persembahan ini cuma 2.000. Biasa kalau 2. Ini bukan masalah nominalnya, tapi kasih kebiasaan. Satu kali Sabat sore tutup Sabat kasih persembahan. Kita mau bertanya dia baik tua, kasih dia persembahan. Dia cari dompet, dia lihat ada 55.000. Tanda ditunjuk. Dia bilang ya kurang ini, kurang uang. Jadi kasih 42 anak. Ini yang tua, dia bilang apa kita, Papa, for apa ini? Persembahan kak. Besar Papa. Karena 5.000. Dia tahu tuh ada kembalian 3.000. Besar Bapak, dia itu for Tuhan, kasih for Tuhan. Datanglah, lalu tutup. Sementara penyanyi saudara, pemimpin diakon. Kalau di sini masih disebut diakon 1 ya, diakon 2, diakon 1, diakon 1. Ya.
Jadi datanglah, pakai istilah itu saudara, diakon satu. Dia datang, saudara. Walaupun dia peraturan jemaat nggak ada itulah, tapi saudara di sini bagus, bikin peraturan sendiri. Ada kayaknya. Datang, kasih. Waktu dikasih saudara, kebetulan yang diakon satu ini so tua. Waktu itu umur 60-an. Jadi karena itu ini orang latahan. Jadi kalau opak di sana dia panggil tete, oma di sana dia panggil nenek. Jadi waktu anak kami yang tua ini siang dia taruh persembahan, dia bilang, tete kasih pulang 3.000 nih. Kasih pulang saudara 3.000. Aduh kita pemalu anak pendeta saudara. Pas pulang saudara, cuma kata-kata orang pulang. Itu pemimpin diakon satu itu bilang, siapa dapat 3.000? Ya langsung lari saudara, ya langsung lari. Saudara, ada masalah adalah saudara pemikiran. Tempatkan pikiran saudara di pikiran lalat atau di pikiran lebah. Kalau saudara berpikiran seperti lebah, maka bersyukur. Orang entah mau bikin masalah di jemaat atau tidak bikin masalah di jemaat, bersyukur bahwa dia masuk gereja. Tapi jangan sampai kalau orang bermasalah itu kok saudara kasih dia bikin masalah di jemaat. Dalam 1 Timotius bilang, jauhi mereka itu. Jauhi bukan berarti tidak berteman, saudara. Jauhi artinya jaga jarak. Ya, jaga jarak. Kalau pusatnya bisa ikut semua aja. Coba kritik lupa tadi, semua ada kritik itu semengken, itu garis geni, itu rambut, subah pirang lekomang dia, subah rebounding lekomang dia, baca harus saudara, nggak usah bawa pusat. Kalau saudara subah pusat, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Konfor hoax dulu dan dari 12 subuh 9:20 apa jadi panas sekali. Dan itu tuh masalah di jemaat yang akhirnya jadi penghalang orang mau memenangkan jiwa. Itu tidak masalah. Apalagi di jemaat. Ada penyakit-penyakit banyak di jemaat. Salah satunya contoh ada grup nyanyi. Wah, grup nyanyi ini sudah kali bikin masalah. So ada grup nyanyi ini, male voice pionir Kaubita. Lalu ada bentuk lagi satu, quartet akapela pionir Kaubita. Nah, itu satu diundang menyanyi dari sahabat. Itu yang satu akapela yang diundang sudah. Sahabat beliau itu seperti menyanyi kata lain. Dua maksudnya dihargai 4 orang. Lantaran untuk ketua jemaat saudara itu yang male voice itu 2 orang undang-undang 4 orang. Itu kotoran yang ada pakai. Dan dari bini ini tambah-tambah. Iyo, ini banyak dihargai dong kan. Orang aja. Gue pikir cuma 2 tuh. Sudah habis sudah so masalah itu. Tambahkan tuh mama-mama tuh. Mama harus kayak tinggal begini. Sudah itu saudara. So seri itu. Mana tahu. Yesus ada cowok lihat. Habis saudara. Itu kenyataannya banget tuh. Itulah sebabnya saudara, kita harus belajar tempatkan diri untuk menempatkan bahwa kita ini umat Tuhan. Bagaimana bisa dilihat di luar kalau kita dari dalam sendiri saja kita berlaku seperti lalat. Ya, menghidupkan kehidupan duniawi di dalam diri kita. Jangan lupa tadi yang saya sudah sebutkan dalam buku Kemenangan Akhir. Yang kita bawa ke surga itu tabiat kita. Tabiat itu dibentuk dari kebiasaan. Jadi kalau saudara terbiasa kritik orang, sampai di surga tak biasa. Dan di surga itu orang-orang begitu itu hanya kasih izinkan. Apakah Tuhan jahat? Bukan, Tuhan tidak jahat. Tapi Tuhan kasihan orang itu. Itu saudara bisa bayangkan. Orang yang pencuri, pencuri. Nah di surga itu di jalan kota Yerusalem baru terbuat dari apa? Dari emas murni. Berapa banyak sini ada emas? Tak mau banget, kalau pancuri akan gitu. Tak mau banget, jangan aku itu. Ya, sorry, ibu tadi kan pernah jadi ketua. Ada emas di rumah. Ada, nah itu tak mau banget. Saudara, orang pancuri masuk surga, masuk di Yerusalem yang baru. Kalau dia lihat itu dari perjalanan raya dari emas murni. Nah kalau dia pancuri, saudara, karena dia sudah terbiasa pancuri, pasti dia mau pancuri itu. Pertanyaannya adalah dia mau jual di mana? Mau jual pas apa di sana? Mau jual pas apa di sana? Dia nggak akan lepas.
lebar orang-orang model begini, itu Alkitab Wahyu pasal 22 dibilang apa? Laknat tidak ada di surga. Itu laknat itu model-model yang begitu. Lebih baik Tuhan kasih musnahkan daripada dia siksa sendiri di mana? Di surga. Makanya kalau saudara supaya masuk surga, kasih tinggal tuh kelakuan itu. Kalau saudara lagi suka-suka bagus itu kan nota. Itu nggak masuk surga. Kenapa? Karena di surga saudara nggak akan betah masuk surga. Karena di surga orang yang mau makan nota, orang yang mau cerita orang jahat. Itu tuh kelakuan Allah. Jadi kalau orang yang mau mulai begini dan saya tahu itu begini, berhenti. Kalau suka masuk surga. Kalau dia mau masuk surga, dia tinggi itu apa-apa. Tidak masalah, karena cita-citanya nggak masuk surga. Tapi kalau ada cita-cita suka masuk surga, berhenti itu. Ya, itu berhenti. Semua si rubah orang, semua si rubah. Tidak ada perubahan, maka tidak akan ada keselamatan. Yang merubah diri saudara adalah diri saudara sendiri. Tapi seorang lain, mau pendeta, mau gelar profesor, doktor, kapulator, yang bocor, nah bisa merubah saudara kecuali diri saudara sendiri dan penyerahan kepada kuasa Roh Kudus. Itu bisa merubah saudara. Kalau enggak, susah saudara. Ya, mau ganti pendeta, nggak ada guna. Mau pendeta siapapun di sini, nggak ada guna saudara. Karena apa? Karena perubahan itu dari saudara sendiri. Dia sekarang mau bertelut atau kupas-kupas ke lutut, nggak ada guna. Kalau saudara nggak ada komitmen, ya enggak. Sudah 12. Itu baru 1 poin, ada 8 poin deh. Kita pinjam 15 menit boleh? Boleh. Itu kalau masalah saudara. Waktu habis studi otak berpikir bicara terus Pak. Yang kedua, supaya cepat Pak. Yang kedua, sorry kita baca mesti lepas kaca. Mazmur 53 ayat yang ketiga. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saudara, ada semua penelitian yang dilakukan di sebuah sekolah. Penelitian ini membuat itu anak-anak. Jadi ini Pak Guru bikin penelitian Pak anak-anak kelas 5 SD. Kebetulan murid-murid di situ ada 17 orang. Dibuat penelitian lalu diperintahkan oleh guru ini. Adik-adik murid besok datang di sekolah atau suruh Pak Mama pulang sekolah ini, suruh Pak Mama beli kentang. Kau tulis nama di situ, di kentang itu pakai spidol. Tulis di sana tuh teman-teman yang Moni tidak suka. Berapa banyak teman yang Moni tidak suka, tulis. Jadi satu teman, satu kentang. Saudara sampai di sekolah dari besok, Bapak langsung karena berat. Aduh kita 5. Terus 1 kilo, 1. Padahal ini yang tulis di kentang, 1 kentang berapa? 1 nama. Berarti kalau dia bawa 5 ada berapa? Oh kira mau bicara. Tes. Kita pikir kita yang soal apa? Ternyata mic ya habis. Jadi ini Dona baku tindis. Berarti kalau dia bilang 5 kentang berarti 5 nama. Ada yang 10 nama, 10 kentang. Ada yang sampai 20. Banyak sih. Di situ di sana ada teman-teman sini di hati. Tugasnya adalah taruh itu di leher. Jadi ada benang, ikat itu, gantungan itu ditarik, lalu digantung di leher. Jadi selama dalam sekolah 1 minggu bikin begini terus. Yang mana paling banyak mengeluh? Paling sedikit atau paling banyak? Paling banyak. Kenapa? Berat. Semakin banyak kabinet busuk bagi kita, maka semakin berat untuk hidup. Dan semakin berat itu semakin berat masuk di surga. Semakin banyak yang saudara kurang serang orang lain, maka semakin busuk saudara hati. Dan semakin busuk itu akan membuat saudara jauh dari siapa? Jauh dari Tuhan. Jadi contoh yang sebenarnya yang sederhana ini membuat kita harus memiliki satu pemahaman bahwa membenci seseorang tidak akan membuat orang itu jadi
Jadi lebih baik dari apa yang kita pikirkan, atau lebih buruk dari yang kita bayangkan. Nggak akan bisa, saudara. Karena membenci dan mencintai itu cuma berbeda tipis. Apa lebih beda? Ya, kalau mencintai ada di sini, kalau membenci ada di sini. Siapa beda? Ya semua sama dalam diri kita. Kalau mencintai di sini datang, orang sudah datang kemari, baru dengar jadi suara, suara, so merah biru di muka, karena soalnya orang yang terang, ya. Mari coba kalau orang semua, soal apa ini? Kita beri semua posisi. Beda toh? Beda sekali, saudara. Tapi cuma beda sedikit. Beda sedikit. Sama-sama yang kita tidur, betul nggak? Sama-sama yang kita tidur. Orang yang orang cinta, yang nggak ada, yang kita solo karena rindu sekali. Baca terus, bawa WA terus, Instagram terus, berkomen di Facebook terus, berstatus terus, rindu mulai di muka. Duh, biar lama nih Tuhan ini malam, kalau boleh cepat siang supaya bapak dapat pulang. Maka kalau orang membenci seseorang, suka mudah dari dia. Di dalam gereja duduk cuma 1 menit, rasa sama 1 jam. 1 jam sama 1 hari. Tetap kamu dapat rasa di mana? Yang mau kasoro sudah. Nafsu. Suami istri pernah ada begitu? Di sini ada? Bakal pro yang ingin dipegang. Ada suami istri? Nah, pengalaman yang sama. Yang terakhir supaya tak lama-lama maksudnya. Dan saudara ada suruh pasal stres. Yang terakhir, Titus 3 ayat yang kelima. Boleh tolong ada yang boleh baca apa? Titus 3 ayat yang kelima. Tadi ibu-ibu yang baca, bolehkah bapak-bapak yang baca? Titus 3 ayat 5. Boleh sudah? Ya. Oke, terima kasih. Oleh pembaruan Roh Kudus, saudara. Jadi kita dapat kuasa untuk merubah karena kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya, pada waktu saudara berdoa. Pertanyaannya pada waktu saudara berdoa. Nama siapa yang pertama saudara sebutkan? Coba saudara ingat pada waktu saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa Roh Kudus tidak disebutkan? Sedangkan saudara dibaharui oleh Roh Kudus. Bahkan dia bilang melukakan Roh Kudus, dosa kita tidak diampuni. Tapi doa, pada waktu doa, Roh Kudus kenapa tidak disebutkan? Coba. Nah ini cuma kamu kasih. Kedua. Dua. Ada yang tahu kenapa nama Roh Kudus tidak disebutkan? Saya sembahyang tadi kan ada Roh Kudus. Ya, tapi kalau orang doa, Bapa kami dalam kerajaan surga diakhiri dengan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dalam doa itu tidak ada disebutkan Roh Kudus. Pernah tidak saudara berdoa disebutkan Roh Kudus? Ada? Tidak ada. Kenapa Roh Kudus tidak disebutkan? Karena satu dengan Yesus. Ya? Doa Yesus pun tidak ada Roh Kudus. Enggak tuh, satu-satu dulu. Lantaran sudah berdua hadiah, saya mau buang pulang. Karena satu dengan Yesus. Oh, satu dengan Yesus. Oh, Yesus juga waktu mengajarkan doa pun tidak ada Roh Kudus. oh tidak diajarkan Roh Kudus. Ya. Sedangkan dia juga tidak ajarkan dalam nama dia. Cuma dia bernama Bapa. Coba baca di Matius pasal Dia berapa? bilang meminta harus atas nama dia. Kalau Oh, iya. tidak atas nama dia enggak. Tapi tidak disebutkan Roh Kudus kan? Iya. Tapi jangan lupa, kalau melukakan hati Yesus dan Bapa, dosa diampuni. Tapi melukakan Roh Kudus, tidak diampuni. Mana lebih kuat berarti? Roh Kudus.
Lebih hebat berarti Roh Kudus. Nah, kenapa dalam doa kita tidak sebutkan? Oh, bukan Yesus. Oh, Yesus juga. Oh, Tritunggal. Ada yang lain? Yang sekarang ini adalah fungsinya Roh Kudus. Oh, fungsinya Roh Kudus. Oknum ketiga. Kan? Iya. Apa itu fungsi yang kudus? Ya. Menobatkan orang. Menobatkan orang. Menobatkan orang. Jadi tidak perlu sebutkan yang nama. Perlu. Oh, perlu. Kalau kita sih berdoa selalu menyebutkan Roh Kudus. Ya. DP jawaban sederhana, saudara. DP jawaban. Nah, 5 menit. Jawaban sederhana. Karena yang ada di patoran ini adalah yang ada patoran siapa namanya? Yang ada patoran ini Roh Kudus. Yesus dan Bapa itu tidak ada. Ada di mana, Saudara? Ada di surga. Jadi yang sekarang ini bekerja patoran bukan Bapa, bukan Yesus, tapi siapa? Roh Kudus. Tapi semua permohonan kita harus berdasarkan dua oknum yang tidak ada di sini. Karena yang mengerjakan semua adalah Roh Kudus. Pada waktu kita mohon kepada Bapa, diakhiri dalam nama Yesus. Karena semua ide penciptaan adalah Yesus, maka semua permohonan dari dua nama ini dikerjakan oleh oknum yang satu ini, yaitu Roh Kudus. Makanya orang kalau mau bertobat, pengen sungguh-sungguh Roh Kudus bagi saya, Rabu malam masuk. Minta masuk, menikah, belum. Ini sudah, ini belum. Rabu malam, Pak Tuhan ada datang harus maju. Ya yang mau datang, nggak usah datang ke Bapak. Berarti sementara mendukakan Roh Kudus. Ada acara broadcast. Biar WWW itu yang datang. Apalagi BWA, saudara BWA kita pengalaman. So pindah sana sini saudara, cuma kita saja tuh laki-laki. Namanya acara BWA. Kita yang mau hadir, mereka bilang nggak ada pendeta. Terpaksa hadir saudara. Kok kita sendiri tuh duduk manis-manis kan? BWA saja. Cuma kita tuh nggak pakai rok. Ayo, BWA. Kita tuh hadir saudara. Ada orang berpikir bahwa anak dia joh. Saudara jangan lupa. Pekerjaan Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk bertobat setia kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengeraskan hati, maka kita sementara mendukakan Roh Kudus. Doa saudara dalam nama Bapa dan Anak tidak ada guna. Karena menyampaikan doa itu kepada Bapa dan Anak adalah Roh Kudus yang menyampaikan doa itu. Jadi kalau saudara keluar dia jago berdoa dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, haleluya, amin, tidak ada guna. Kenapa? Karena setiap mau ibadah saudara cuma mau hadir kalau saudara ambil bagian. Mari kita masih hadir apa Om? Om makasih, sebenarnya. Om tak tahu apa itu duit. Karena kasihan orang cuma di Palu masih cuma di ada. Jadi saudara, orang perlu belajar untuk merubah diri kita. Di Palu, di agak dekat dengan suku Da'a, ada satu kisah saudara. Ini opa dan oma tinggal. Orang tinggal karena sudah tua, ya 70-an lah sama kasih. 70-an hidup, umur saudara. Tiba-tiba tengah malam 1:30, oma itu so panas nggak turun-turun. Dari jam 9 malam, saudara. Dari jam 9 malam, so sampai 1:30 itu opa so stres, bawa batu oma pergi di Pak dokter. Nah ini di sana saudara, di pedalaman ini susah sekali jadi dokter. Yang ada dokter situ DRH, apa itu DRH? Dokter hewan. Itu oma kasih, itu opak duku-duku bawa pergi di Pak, itu dokter. Di puskesmas tutup sudah. Datang ke situ, bawa dokter. Itu dokter kasih yang bangun, dokter kasih cemungking pakai daster tuh, dokter pakai jaket. Semua, kenapa opak? Kalau kasih dia akan pak oma so sakit, dia panasnya turun-turun. Lalu jangan pakai tapi di puskesmas. Aduh, mau dokter tuh. Iya Pak, kita ini dokter hewan. Enggak apa-apa, oma kok kupu-kupu malam dulu. Enggak apa-apa, coba akan deh saudara. Dikira tuh kupu-kupu malam kan saudara. Saudara-saudara, kehidupan kita tidak ribet, ya tidak susah. Saudara bila sudah tempat Tuhan, saudara lagi stres kita kuasa Roh Kudus. Apa yang kurang? Sama Tuhan kasih. Yang lebih kurang adalah pikiran saudara.
Yang bikin itu masalah jadi lebih besar. Yang nyana masalah jadi masalah, yang masalah kecil jadi lebih besar itu masalah. Jadi hidup kita ini sudah sederhana. Yang bikin susah, pemikiran sendiri. Malas di gereja, kalau pikir aduh malas saya di gereja cuma 5 orang, jadi malas saudara. Ada mau di gereja hari Sabat, udah mau diskusi sekolah Sabat, mau ribut, saudara nak akan ada di sekolah Sabat. Kalau saudara terbiasa masuk gereja, ibadah kita jam 9, di surga ibadahnya jam 9, saudara nanti jam 10, saudara mau masuk surga ternyata? Kira-kira. Kalau kebiasaan di sini ibadah jam 9, di surga juga ibadah jam 9, saudara nanti datang di gereja jam 10, saudara mau masuk gereja atau masuk surga ternyata? Saudara jawab sendiri. Saudara suka dengan jawaban. Intinya sederhana. Apa yang saudara terikat dengan kebiasaan saudara di sini yang benar di hadapan Tuhan, biasakan itu terus, maka itu yang akan membawa saudara masuk dalam kerajaan surga. Kalau saudara terbiasa mengkritik, maka akan terbiasa terus mengkritik. Saudara tidak akan bedanya dengan siapa? Lucifer yang jatuh karena dia mengkritik Allah. Mengkritik Allah karena apa? Karena kelebihannya, bukan mengkritik Allah karena kelebihan Allah. Mengkritik karena dia lebih dari yang lain. Dia lupa bahwa Allah itu segala-galanya. Banyak kan orang di jemaat begitu. Datang kemari, yang paling banyak waktu yang mohon maaf itu ibu-ibu bajalan kan aduh lah kali pakai semua bajalan tere-tere. Masa tak usah pakai high heel, 9 inci bajalan ke depan-depan. Coba pantat bebek dah salah kemarin pagi ini. Mau batu gol masuk malam. Ya, dalam gereja. Gereja ini sekali lagi jangan lupa, jangan ada yang datang mau kasih tunjuk baju baru. Cuma mau saya tunjuk itu baju mahal. Datang ke gereja jangan mau saya tunjuk itu sepatu baru. Ya, sepatu bermerek, bakar habis semua. Betul kan? Bakar habis. Apalagi saudara jangan datang kemari terlambat hanya mau kasih tunjuk saudara auto baru. Walaupun saudara balik yang rem kredit. Kalau toranya enggak, sorry kalau torang auto tidak kredit saudara. Bunyi utang. Lebih banyak saudara. Lebih mau utang. Jadi saudara konsepnya sederhana. Datang ke gereja, mari kita cari Tuhan. Bukan cari masalah, bukan cari itu ketua, bukan cari itu pendeta, bukan cari itu orang kaya, bukan cari itu orang yang mau ini, bukan cari orang itu, tapi kita datang pada Tuhan, mencari pembaharuan hidup kita yang lebih benar di hadapan Tuhan. Jangan lupa orang yang masuk surga waktu Yesus datang, tidak ada orang masuk surga yang sempurna. Kita masuk surga karena dilayakkan oleh kematian Yesus. Nah, ada yang sempurna sekali lagi. Yang masuk surga, kita semua yang masuk surga karena dilayakkan, layaklah engkau untuk masuk surga. Tapi bukan berarti karena sempurna. Kita tidak bicara lagi masalah fisik, tapi bicara segi tabiat. Nah, yang sempurna. Itulah sebabnya, mari mulai hari ini kita rubah tabiat kita, ya, yang kurang berkenan, yang bikin sakit hati orang lain, rubah sudah. Minta maaf. Ya, belum tentu besok mau hidup. Prinsip gereja akhir mati itu adalah prinsipnya mati itu adalah tidur. Jadi kalau orang tidur suasana mati. Berapa banyak yang suka mati sama siang? Biasanya kan habis makan siang so ada yang tiba tuh berdua di rumah. Ingat baik-baik, tidur adalah mati. Lebih baik hari Sabat di melawat ke sana daripada tiba-tiba sore pada tabianis langsung yang main pingpong itu lagi apa? Nampak anggota tempat pionis sana sos mabuk. Ya kan? Dan tidur siang sih anak bangun. Lebih baik hari Sabat saudara di melawat. Tuh, di melawat. Kau suka cerita lain itu bukan pekerjaan Roh Kudus, ya, tapi pekerjaan yang menuju kepada kebinasaan. Mari kita rubah kehidupan kita lebih baik di hadapan Tuhan. Maka pembaruan akan menjadi bagian saudara. Roh Kudus akan tetap bekerja kepada saudara karena saudara menyadari bahwa diri saudara perlu kuasa Roh Kudus. Semoga ini berguna bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.